Perkenalkan, nama saya Fadil Raditya Biseka. Pada hari ini saya akan melaporkan tugas biologi percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai. Tujuan dari percobaan ini yang pertama ada mengetahui pengaruh beberapa media tanam terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Yang kedua, mengetahui hasil dari tanaman cabai yang ditanam pada media yang berbeda. Yang ketiga, agar bisa menentukan media tanam mana yang lebih efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada kapas, ini hanya opsional, bisa diganti dengan tanah. Yang kedua ada biji cabai. Yang ketiga ada botol atau bisa diganti dengan polybag. Yang keempat, siapkan air 1 gayung. Yang kelima, persiapkan pupuk NPK. Yang keenam, pupuk sekam bakar. Yang ketujuh, sekop. Dan yang terakhir, tanah sebagai media tanam. Yang pertama, haluskan atau gemburkan tanah yang sudah disiapkan menggunakan sekop. Hal ini bertujuan agar tanah tidak menggumpal. Yang kedua, ambil 2 polybag dan isi dengan tanah. Bedakan tanah yang dicampur dengan pupuk NPK dan pupuk sekam bakar. Pembuatan tanah pupuk sekam bakar. Isi tanah sepertiga polybag, lalu tambahkan pupuk sekam bakar secukupnya. Kemudian isi lagi dengan tanah 2/3 polybag. Lalu ditaburkan pupuk sekam lagi. Ini secukupnya saja ya. Dan yang terakhir ditutup lagi dengan tanah hingga memenuhi polybag.
Dan yang terakhir, setelah tanah tersebut jadi, jangan lupa diberi air secukupnya saja. Pembuatan tanah pupuk NPK. Jangan lupa kita mengemburkan tanah lagi agar tidak ada tanah yang mengumpal. Lalu kita masukkan tanah hingga memenuhi polybag. Pastikan tanah terisi dengan padat dan merata. Ambil pupuk NPK secukupnya, lalu taburi di atas tanah yang sudah dimasukkan ke polybag tadi. Jangan terlalu banyak, ini secukupnya saja. Dan setelah tanah jadi, jangan lupa diberi air secukupnya. Dan diamkan tanah tersebut selama sehari. Nah, setelah biji cabenya kemarin kita keringkan, selanjutnya akan kita tebar di atasnya. Dan ini yang pupuk NPK dan ini yang pupuk sekam. Oke, cukup segitu saja. Nah, selanjutnya kita akan percikan air sedikit ke kedua tanaman ini. Oke, lalu kita tinggal mengamatinya selama beberapa hari. Laporan pengamatan hari kedua, tanaman cabai yang kemarin saya tanam belum ada mengalami perubahan sama sekali. Cuman saya akan terus melanjutkan seperti menyiram tanaman pada pagi hari, karena menurut saya menyiram tanaman pada pagi hari itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman cabai tersebut.
laporan pengamatan hari ke-5 pada tanaman cabai yang sudah saya tanam kemarin. Nah, bisa dilihat di tanah yang dicampuri dengan pupuk sekam bakar sudah terlihat mengeluarkan akar dan batangnya. Sedangkan pada tanaman cabai yang ditanam pada media tanah yang dicampur dengan pupuk NPK belum terlalu kelihatan mengeluarkan akar ataupun batangnya. Pengamatan hari ke-7, tanaman cabai yang di media tanah pupuk sekam sudah banyak yang tumbuh, bisa dilihat. Sedangkan di tanah pupuk NPK yang tumbuh hanya 1. Tinggi tanaman dari cabai yang ditanam di tanah pupuk sekam sudah mencapai 3 cm. Sedangkan di tanah pupuk NPK baru 1,5 atau 2 cm. Pengamatan hari ke-10 pada tanaman cabai terlihat pada tanah pupuk sekam tanaman cabai tumbuh lebih lebat dan subur dibanding dengan tanah pupuk NPK. Tanaman cabai pada tanah pupuk sekam sudah mencapai ketinggian 5 cm. Sedangkan pada tanah pupuk NPK baru mencapai 3 cm. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil percobaan pertumbuhan tanaman cabai memakai 2 media tanam yang berbeda adalah: yang pertama, kesuburan tanah selalu menjadi kunci utama agar tanaman yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, penggunaan pupuk yang benar dan cocok dengan tanaman yang kita tanam juga menjadi faktor utama. Yang ketiga, penggunaan pupuk sekam bakar lebih efisien daripada penggunaan pupuk NPK. Dari hasil percobaan, pupuk sekam bakar lebih efisien daripada pupuk NPK karena pupuk sekam bakar berguna untuk menambah kadar kalium dalam tanah dan sekam bakar memiliki kemampuan menyerap air yang rendah dan porositas yang baik. Sifat ini dapat membantu merangsang pertumbuhan secara keseluruhan khususnya batang, cabang, dan daun serta zat hijau daun untuk fotosintesis dan memiliki unsur fosfor, kalium yang dibutuhkan tanaman dibanding pupuk NPK. Itulah mengapa pupuk sekam bakar lebih efisien daripada pupuk NPK. Terima kasih.